Assalamualaikum. Benar nih rumah Mbak Siti Halfiani dari Rumah Sakit Dharma Indah. Waalaikumsalam. Iya benar Ibu. Mari silakan masuk Bu. Ya mari Bu, silakan duduk. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Rini. Oke, kesini sendiri Bu? Iya sendiri. Oke. Baik, di sini saya perkenalkan diri terlebih dulu ya. Nama saya Siti Halfiani, salah satu ahli gizi di Rumah Sakit Dharma Indah ini. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, kemarin saya dari rumah sakit terus dirujuk suruh ke sini katanya. Oh begitu Bu. Ibu bawa surat kerujukannya Bu? Bawa ini Mbak. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa Ibu harus dirujuk ke sini gitu. Jadi saya sebagai salah satu seorang ahli gizi di Dharma Indah ini, saya ingin membantu Ibu untuk mencari solusi terkait masalah Ibu ya. Dan sebenarnya tenang saja Ibu. Di sini ada semua data-data yang membicarakan akan terjaga kerahasiaannya Ibu ya. Oke, sebelumnya Ibu sudah mengukur tinggi badan belum dan berat badan? Belum Mbak. Oke, kalau gitu saya ukur dan timbang dulu Ibu ya. Oke, mari Bu. Oke Ibu, mari silakan Bu. Di sini Bu ya. Sini di sini. Oke. Kakinya nempel di. Oke. Tegak lurus ya, lihat ke depan Bu. Jangan aneh, relax saja ya. Oke. Sudah Bu, mari silakan kembali. Oke. Baik, jadi kalau boleh tahu sebenarnya apa sih Bu yang mendorong Ibu buat melakukan pemeriksaan ini Bu? Karena sudah berapa lama ya, sekitar 5 bulanan ini saya merasakan keluhan itu kalau habis duduk, berdiri itu kaki sakit, terus kesemutan, pokoknya sakit-sakit di kaki, di tangan gitu, sama kesemutan lah sering gitu. Oke. Saya pengen tahu penyebabnya itu apa sih. Baik, sekarang saya ingin bertanya tentang kebiasaan Ibu, pola makan Ibu, entah per hari, entah per minggu, entah per bulan, entah tidak pernah sama sekali gitu ya Bu ya. Dan juga bisa makanan pokok, entah dari makanan pokok, makanan hewani, makanan nabati, sayuran, buah, dan lain-lain. Oke Bu ya, sudah bersedia Bu? Ya. Oke baik. Ibu udah kalau misalkan makan nasi putih Ibu ya, sehari bisa berapa kali Bu? 3 kali. Oke, kalau misalkan dalam satu kali makan berapa centong Bu? Coba semuanya Bu contohnya. Yang B. Yang ini Bu ya? Ya. Oke, berarti 1 centong ya Bu? Ya 1 centong. Oke. Bu, kalau untuk kentang nih Bu, makannya gimana Bu? Jarang sih kalau kentang mah, sangat jarang sekali untuk konsumsi kentang. Paling dalam 1 bulan itu saya konsumsi kentang itu cuma 1 kali, itu pun ada di sayur sop, ada di sambal, dan gitu aja. Selebihnya nggak ada. Oke. 1 kali ya Bu ya? Iya. Dalam 1 bulan. Kalau untuk ubi jalar nih Bu, ubi jalar berapa kali Pak? Jarang. 1 bulan itu nyaris nggak pernah gitu. Jarang sekali dijalani. Oke, berarti tidak pernah ya Bu ya? Pernah paling dia 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, itu pun paling di gorengan gitu. Oke. Terus kalau untuk singkong nih Bu? Kalau singkong sih masih ada ya, kadang sebulan sekali, sebulan 2 kali, suka. Berapa kali Bu ya? Biasanya singkongnya itu diapain? Kadang direbus, kadang digoreng. Oke. Digoreng ya. Kalau untuk bihun nih Bu? Bihun suka sih. Bihun suka, biasanya sebulan itu ada sampai di
4 kali. Banyak. Berarti kalau misalkan dalam seminggu itu, 1 kali, rata-rata 1 kali. oke. Nah, ya. Biasanya dibuatnya diapain Ibu? Dimasak kecap, terus goreng. Digoreng ya? Digoreng. Oke. Kalau untuk roti Bu, roti biasanya Roti sih jarang banget ya untuk roti, jarang. Tapi suka ada konsumsinya, jarang. biasanya berapa kali dalam minggu? Nggak bisa ya, nggak bisa itu, tapi sekitar 2 bulan kita beli ya, terus kita beli lagi kapan. Jarang Ya, jarang sekali Bu ya. jarang sekali. Oke, berarti bisa dari 3 bulan ya mungkin 1 bulan sekali makan atau bulan. Ya sekitar 1 bulan sekali ada. Oke, 1 bulan sekali ya. Terus sekarang untuk nabati ya Bu ya. Nah, pertama nih untuk tahu biasanya dikonsumsinya ya pakai. Seminggu paling 2 kali kalau untuk tahu. Oke, seminggu 2 kali ya. Nah, biasanya tadi apa Bu pengolahannya? Pengolahan tahu, kadang digoreng, kadang Oke. juga di sayur semur. Oke. Nah, untuk tahunya nih Bu, biasanya Ibu dalam sekali makan segimana itu? Sekali makan itu salah satu yang Yang ini Bu ya? ya. Oke. Terus kalau misalkan untuk tempe nih Bu, tempe biasanya? Tempe sama tahu seminggu Oke. paling 2 kali. Oke. Ini 2 kali. Biasanya tempenya diapain? Digoreng, kadang diorek. Oke. Nah, untuk tempenya segimana nih Bu? Nah, kalau untuk tempenya, kalau misalkan Ibu sekali makan, gimana? Sekali makan yang ini. Ini ya Bu ya? Iya. Yang A. Ya. Oke. Nah, ini Terus Oke. Kalau untuk kacang hijau Ibu, nyaris jarang ya, sebulan paling ada 1 kali oke, 1 kali saja. Biasanya kacang hijaunya diapain sih Bu? di bikin bubur. Oke. Saya itu makanan yang hewani nih Bu. Kalau misalkan untuk daging sapi, nah daging sapi frekuensinya berapa kali? Jarang kalau untuk ayam, Berarti, sebulan itu nyaris enggak berarti kalau dalam 3 bulan bisa? bisa. Kalau dalam 2 bulan mungkin ada sekali konsumsi. Oh, oke, 1 kali konsumsi saja Bu ya. Jarang sih untuk daging merah itu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk ayam Ibu, segimana Ibu? Biasanya makannya yang bagian mana? Sekali konsumsi kayaknya yang A. Yang ini ya Bu ya? Iya. Biasanya kalau ayamnya itu digoreng atau gimana Ibu? Untuk seringnya sih digoreng kalau saya. Oke. Ayam goreng. Oke. Kalau misalkan untuk hati ayam Ibu, biasanya? Kalau untuk hati ayam sendiri, saya konsumsinya itu lebih sering ya. Kadang seminggu itu bisa 3 kali. Oke, seminggu 3 kali ya. Biasanya hati ayamnya diapain itu Bu? Kadang digoreng juga, kadang dimasak kecap. Oke. Kalau untuk usus ayam? Usus ayam? Usus ayam juga suka, cuma jarang konsumsi. Berarti kalau misalkan Sebulan dalam itu oh, sebulan bisa 1 kali aja oke. untuk usus ayam. Oke baik, sudah selesai ya Bu ya. Saya menanyakan tentang kebiasaan dan pola makan Ibu dalam kurun waktu tertentu. Nah setelah ini saya akan menanyakan makanan dan minuman selama 24 jam terakhir ya Bu ya. Oke, Ibu sudah bersedia? Oke. Oke, sekarang kita mulai saja nih Bu ya. Nah sekarang sudah jam 9 pagi nih Bu. Sebelum Ibu kesini, Ibu konsumsi apa Ibu? Nasi, tumis ayam sama Iya. teh manis. Terus ayam dan teh manis. Oke. Untuk nasinya biasanya 1 kali makan. Kemarin tadi sebelum kesini Ibu mengonsumsi nasinya itu yang mana Bu? 1 centong yang gitu. Yang ini ya Bu ya. Iya. Oke.
kalau boleh tahu tadi makannya itu jam berapa itu? Jam 8-an. Oke, jam 8-an ya Bu ya. Oke, nah sekarang kita mundur ke belakang nih Bu. Nah, semalam gitu, sebelum tidur Ibu ada yang dikonsumsi nggak Bu? Ada Apa itu Bu? untuk makan peyek Oke, kira-kira jam berapa itu? sekitar jam setengah 10. Oke, jam setengah 10 ya. Oke, sebelum itu ada yang dikonsumsi lagi nggak Bu? Sebelum tadi. Ada nasi goreng, Oke, nasi goreng. Nasi goreng ditambah apa itu Bu? sama telur satu. Oke, telur satu aja Bu ya. Telur ayam ya Bu? Ya, Oke. Itu kira-kira jam berapa itu Bu? jam sekitar jam 7-an ya, jam setengah 8-an lah. Oke. Nah setelah makan malam itu nih Bu, sorenya. Nah sorenya itu Ibu mengkonsumsi apa Ibu? Sekitar jam 4-an itu saya makan rebus singkong. Oke, rebus singkong ya Bu ya. Ada lagi nggak Bu selain rebus singkong? Nggak ada sih. Oh nggak ada ya. Oke. Oke, untuk rebus singkongnya nih Bu, segimana tuh Bu? Yang gede yang kayaknya. Yang ini ya Bu ya? Ya. Oke. Yang A. Terus, oke jam berapa itu Bu kira-kira? Jam 4-an Jam 4 ya tadi. sore. Ya. Oke, baik sebelum makan sore nih Bu, Ibu siang itu mengkonsumsi apa saja Bu? Nasi sama tempe sama sarden. Oke. Nah Ibu untuk sardennya nih Bu, Ibu mengkonsumsinya segimana? Yang A. Yang ini Bu ya? Ya. Yang apa? Oke. Oke, untuk tempenya itu Ibu segimana nih untuk gorengnya? Tadi sekali makan saya yang A. Yang ini ya? Ya. Oke, siap. Nah kira-kira itu jam berapa itu Bu? Siangnya? Makan siang tadi sekitar jam 12 lewat. Oke, jam 12 ya Bu ya? Ya, jam 12. Oke. Nah Ibu sebelum jam 12 ada yang dikonsumsi lagi nggak Bu? Ada Apa itu Bu kira-kira? makan buah pepaya Oke, buah pepaya ya. Berapa potong tuh Bu kira-kira? 1 potong. Oke, 1 potong saja. Ini kan enggak. Nah Ibu di pagi hari itu sarapan makannya itu apa dan minumnya itu apa Bu? Kalau tadi pagi sih nasi, tumis kangkung sama tahu goreng. Oke, tahu goreng. Untuk nasinya Ibu tadi sama ya Bu ya? Sama. Satu Nasi centong. condong yang Oke, 1 centong plastik ya Bu ya? Terus untuk tahu gorengnya tadi sama juga? sama. Sama. Oke. Tahu goreng potong. Oke. Nah, Ibu kalau untuk tadi minum air putih ya Bu ya. Air putihnya itu segimana ini Bu? Gelasnya ukurannya segimana? Ini Yang mana? Yang ini, yang 185. ya. Oke. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih di hari kemarin dan tadi itu Ibu mengkonsumsi itu habis semua atau ada sisa? Habis semua. Oke, habis semua ya Bu ya. Oke, sekarang kan sudah selesai nih Bu ya menanyakan tentang pola makan Ibu, kebiasaan Ibu, terus makan selama 24 jam terakhir apa. Nah, sekarang saya mau menanyakan tentang budaya Ibu nih Bu di daerah yang Ibu tinggal. Apakah di daerah yang Ibu tinggal itu ada budaya sendiri? Ada untuk di tempat saya ya, untuk tradisi itu ada rebokasan. Oke, apa itu berbukasan? Rebokasan itu adalah tradisi yang dimana pada saat bulan Sapar, ya bulan Sapar di akhir bulan pas hari Rebo, itu semua masyarakat bikin ketupat. Oke. Nah, si ketupat itu sendiri nanti di satu rumah itu ngasih ke musola. Kita di musola itu ada doa bersama. Nah nanti si ketupat itu dibagikan lagi sama yang jamaah di situ. Oke, baik. Untuk di daerah Ibu sendiri nih Bu, ada nggak sih Bu mitos-mitos yang mungkin ya memang tidak benar gitu, tapi dipercaya itu ada nggak Bu? Kalau untuk percaya sih saya nggak ada. Tapi biasanya apa itu Bu, mitos-mitos yang ada di daerah yang Ibu tinggal? Mitos itu misalnya aku di malam hari itu nggak boleh. Oke. Terus apa namanya? Apalagi ya duduk di depan pintu gitu. Terus sih saya sih nggak, untuk yang mitos itu sampai saat ini saya nggak.
percaya. Oke, nggak percaya Bu ya. Berarti semua mitos yang ada di daerah sini itu Ibu tidak percaya. Kalau mitos sih enggak. Oh, nggak percaya ya. Oke, nah setelah itu ada nggak sih Bu masalah psikologis yang mungkin ya bisa yang bisa menyebabkan terjadinya gejala yang tadi Ibu rasakan itu? Kalau di masa psikologis sih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, Kalau Bu, ya. untuk yang saya rasakan. Oke. Nah sebelumnya itu Ibu sudah pernah mengalami penurunan berat badan nggak? Penurunan berat badan sih belum ya. Enggak ya? Meningkat ya. Oke, malah meningkat ya Bu ya? Iya. Oke. Makin gede. Oke. Nah sekarang saya ingin bertanya tentang aktivitas fisik Ibu nih Bu. Kalau misalkan ditanya berolahraga, Ibu suka olahraga nggak? Kalau akhir-akhir ini sih saya enggak. Kalau dulu sih suka ya. Kalau akhir-akhir ini karena saya kerja. Kalau Oke. dulu sudah pernah ada senam, Oke. lari-lari pagi itu pernah. Oke, berarti biasanya itu Ibu dalam seminggu kalau dulu dalam seminggu itu bisa berapa kali tuh? Bisa 2 kali sih sering. Oke, 2 kali ya. Begitu Bu, kalau boleh tahu nih sebelumnya Ibu mempunyai riwayat penyakit deh? Enggak ada sih kalau Nggak ada dari saya ya? sendiri mah lewat Oke. penyakit ini. Kalau misalkan dari keluarga Ibu seperti ibunya, terus seperti neneknya gitu, ada? Ada dari ibu saya, kayaknya Oke. asam urat. Oke, asam urat ya Bu ya. Setelah berbincang-bincang lama nih Bu, tadi menceritakan tentang pola makan, kebiasaan makan Ibu, aktivitas fisik Ibu. Nah, jadi sekarang saya ingin menjelaskan Ibu penjelasan yang Ibu tadi bicarakan. Jadi untuk tadi pengukuran ya Bu ya, untuk tinggi badan tadi Ibu tinggi badannya itu 155 gitu. Untuk berat badannya Ibu tadi 53 kg. Jadi kalau untuk dihitung ya Bu ya, IMT Ibu itu 22 gitu. Jadi masih masuk ke dalam kategori normal gitu. Oke, dari tadi saya lihat di hasil rujukan yang Ibu kasih itu ya Bu ya, tadi terkena asam urat Ibu karena asam urat Ibu tuh tinggi gitu. Jadi tadi berapa ya? 14. Jadi itu tuh sudah masuk ke dalam kategori tinggi Bu. Jadi sudah masuk ya penyakit asam urat. Jadi Ibu terkena penyakit asam urat. Begitu Bu. Jadi yang tadi Ibu ceritakan tentang makan apa saja, terus tadi kan apa saja, aktivitas apa saja gitu kan sama riwayat. Nah itu untuk makan tadi Bu kayak makan sarden, terus makan hati ayam, terus kangkung, tempe, kayak gitu kan Ibu ya, karena Ibu suka banget tuh sama yang kayak gitu. Terus juga tadi tentang aktivitas fisik. Nah aktivitas fisiknya itu Ibu juga kurang karena Ibu tadi kurang ya, waktunya itu tidak ada gitu untuk berolahraga. Itu juga tadi bisa dilihat dari apa ya? Oke, riwayat penyakit dari orang tua Ibu. Ya kan tadi asam urat ya Bu ya? Ya. Terus juga tadi kurangnya konsumsi buah dan sayuran kayak gitu. Jadi nah itu tuh salah satu yang mendorong untuk Ibu terkena risiko penyakit asam urat lebih tinggi gitu Bu. Oh ya. Disimpulkan bahwa ada perubahan nilai laboratorium terhadap gizi berkaitan dengan adanya gangguan metabolisme purin, ditandai dengan peningkatan asam urat di atas normal yaitu sebesar tadi 14 mg. Setelah itu ada juga nih pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan pola makan Ibu yang masih beragam dan kurang tepat gitu, dan ditandai dengan banyaknya mengkonsumsi makanan tinggi purin yang kayak tadi Bu, kayak makan jeroan, terus kayak sarden, kayak gitu ya, kikil, kayak gitu Bu tadi. Dan juga aktivitas kurang nih Bu, aktivitas fisik kurang berkaitan dengan kurangnya berolahraga, ditandai dengan mengeluhnya rasa sakit pada tangan, kaki, dan kurangnya menggerakkan anggota tubuh gitu. Sekarang Ibu bisa lihat dulu nih. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang asam urat nih Bu, kenapa Ibu bisa mengalami gejala-gejala asam urat. Nih Bu, ada asam urat itu untuk 40 tahun ke atas, untuk wanita 2-8, nah untuk laki-laki 2-8,5. Tadi kan Ibu asam uratnya itu 14
ya, jadi sudah termasuk ke dalam tinggi gitu. Jadi ibu sudah masuk kategori tinggi gitu. Nah, apa sih bu penyebab asam urat? Bisa dilihat nih bu di sini. Nah, penyebab asam urat itu karena asam urat yang terlalu tinggi gitu di dalam tubuh gitu kan. Kadar asam urat yang terlampau tinggi bisa disebabkan oleh nih, yang pertama, pola makannya ibu tidak sehat itu, karena tadi ibu sering mengkonsumsi tinggi purin ya bu ya, tadi kayak sarden gitu, kayak makannya itu kurang teragam bu itu. Terus tadi apalagi ya, nah untuk faktor risiko, jadi untuk ibu untuk ibu mengalami asam urat itu karena ini nih bu, yang pertama memiliki keluarga yang mengidap asam urat. Nah tadi kan untuk orang tua ibu ya, orang tua ibu tadi mempunyai riwayat asam urat. Nah itu ibu bisa meningkatkan tuh memiliki penyakit asam urat. Nah setelah itu gemar mengkonsumsi makanan tinggi purin kayak tadi bu, kayak sarden yang sering dikonsumsi, terus kayak jeroan ibu ya gitu, terus kayak memiliki kondisi medis tertentu gitu bu, jadi kayak contohnya diabetes gitu, terus penyakit jantung, kolesterol gitu bu. Nah cara mengatasinya bagaimana sih bu? Nah di sini cara mengatasinya. Nah ini bisa ya empat cara gitu yang mudah untuk mengatasi asam urat. Yang pertama, ibu sering konsumsi air putih bu, sehari bisa 8 sampai 12 gelas per hari. Nah gitu. Terus juga ibu harus mengatur pola makan ibu. Itu harus mengatur pola makan, ibu harus sering konsumsi buah terutama yang mengandung vitamin C gitu. Contohnya kayak jeruk, terus kayak tomat gitu, kayak jambu biji. Dan juga yang terakhir ini rutin berolahraga bu. Walaupun ibu waktunya sibuk gitu ya, bisa ibu dengan jalan santai kayak gitu bu. Itu juga sudah termasuk olahraga. Terus bisa naik turun tangga gitu bu. Jadi si badan itu gerak. Jadi itu solusi dari saya bu. Ibu bisa jelaskan lagi, bisa jelaskan ulang tadi apa saja yang saya sampaikan bu solusinya. Untuk mengatasi asam urat itu sendiri tadi ya, kurangin makanan tinggi purin, sering mengkonsumsi air putih. Untuk kegiatan fisik lebih digiatkan lagi kan. Oke. Itu makanan tinggi purin kan kayak kangkung, bayam, jeroan, sarden, kacang-kacangan itu harus dikurangi. Oke, betul. Nah, dari solusi yang tadi saya sampaikan, yang salah satu yang bisa ibu jalani terlebih dahulu itu apa bu? Mungkin yang lebih gampang aja dulu, saya harus ngomongin jeroan aja dulu ya. Oke, betul. Nah, kira-kira frekuensi makannya itu untuk makan hati ayam tuh gimana? Kalau sekarang sih saya kurangin, mungkin 1 bulan itu hanya 1 kali saja. Oke, 1 bulan sekali saja bu ya. Ya. Nah baik. Saya catat dulu ya bu ya. Oke, nanti kita lihat nih bu evaluasi selama 1 bulan, apakah ibu sudah berjalan atau belum gitu bu. Nanti kita bicarakan di pertemuan selanjutnya ya bu ya. Nanti kalau misalkan ibu ada yang tidak dimengerti, bisa hubungi saya gitu. Oke nih bu, ini rujukannya yang tadi ya saya kembalikan. Apa ada yang ditanyakan lagi bu? Untuk saat ini sebelum ada ya, nanti ya. Oke. Pertemuan berikutnya. Oke, nanti bisa hubungi saya bu ya. Oke, itu semoga cepat sembuh ya bu ya dari keluhan-keluhan yang ibu rasakan gitu. Semoga penglihatan cepat hilang gitu, dan bisa merubah pola makan yang sudah saya berikan tadi solusinya bu ya. Oke, saya tunggu pasti bisa. Terima kasih mbak. Oke, sama-sama ibu.